warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه ولجميع مشايخه وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu lahu wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Para jamaah ayahanda, para masyayikh, tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus yang kita cintai orang tua kita, ayahanda Bapak Kiai Haji Muhammad Aziz Muslim, ayahanda Bapak Kiai Haji Ahya Ulumuddin, ayahanda Bapak Haji Iwan Sanwani, Bapak Ustaz Agung Ismunanto, Bapak Kiai Haji Hamzah Rahmat, Bapak RW Muhammad Hadis, Ustaz Muryadi, ayahanda Bapak Kiai Haji Idris SPD, Bapak Kiai Haji Abdullah, Al-Ustaz Nanda, Al-Ustaz Sofyan, para jamaah Al-Ustaz Fathullah, para jamaah tuan guru, punten mohon maaf yang belum saya tegur sapa, tidak mengurangi cinta, mahabbah, hormat al-fakir. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakit kita, Allah berikan kita mudah urusan kita, Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-Ustaz Abdul Rahim di sana yang saya muliakan, mudah-mudahan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun. Qala al-ulama'u min al-muhaddithin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yustahabbu al-amal fil fadail والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. Ini satu fasal menjelaskan, telah berpendapat para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fikih dan sebagainya, termasuk diantaranya ahli tafsir. Yajuzu, dibolehkan, wa yustahabbu, dan disunnahkan, al-amal, beramal ibadah, fil fadail, di dalam mencari keutamaan-keutamaan, wat targhib, dan menggirahkan, wat tarhib,
dan menyemangatkan bil haditsul dhaif, menggunakan hadis dhaif, malam yakun maudhu'an, selama hadis itu bukan hadis palsu ya. Jadi zaman sekarang itu orang kalau dengar hadis dhaif tuh kayaknya alergi aja. Padahal saya mau ulang-ulang lagi, hadis itu derajatnya sahih, hadis itu derajatnya hasan, hadis itu derajatnya dhaif. Yang menyebabkan pengkotak-kotakan derajat hadis itu cuma mata rantainya. Saya ulang-ulang lagi nggak apa-apa ya. Contohnya, Nabi bersabda kepada 3 orang, A, B, C. Berarti ini 3 sahabat denger nih. Nabi bersabda didengar sama 3 orang sahabat. Dari jalur A, dia ngomong lagi tuh sama temennya, si fulan, apa si fulan kalangan tabi'in. Di antara jalur A ini sampai kepada umpamanya Imam Ibnu Majah umpamanya. Dari jalur sahabat A ngomong kepada sahabat tabi'in, tabi'in, satu lagi tuh. Ada seorang di antara mata rantai itu yang hafalannya nggak kuat. Alasannya cuma satu, hafalannya kurang kuat. Maka kaidah di dalam ilmu hadis, derajat hadis itu turun derajat 1 tingkat. Derajatnya disebutnya hasan, baik ya. Tapi hadisnya tetap dari Nabi Muhammad ya. Kemudian ketika Nabi berujar hadis tersebut, kan tadi 3 orang tuh dengar tuh, A, B, C. Yang B ini dengar jelas. Kemudian yang B ngomong sama temennya ngomong sama kalangan tabi'in, sahabat wafat, tapi ngomong sama tabi'in 4 generasi. Tapi dari mulai B kemudian 4 orang ke bawahnya, dia kuat hafalan, dia adil, dia dhabit tam, dia warok, jaga diri, tidak pernah nyeker jalan, nggak pernah makan di pinggir jalan, dia nggak pernah, mohon maaf mungkin kalau ada dangdutan nih nggak pernah nyawer gitu, nggak ada di rumah, saya nambahin aja nih mah ya. Kemudian dia nggak pernah ngomong dusta, pokoknya bagus deh nih. Maka hadisnya sahih. Jadi kalau satu alasannya karena kurang kuat hafalan, turun derajatnya jadi hasan. Tapi kalau kuat hafalan, dia warok, dia soleh, dia tidak fasik, dia nggak pernah makan di pinggir jalan, dia kagak pernah nyeker. Yang timbang nyeker di jalan aja fasik, apalagi umpama kita nih ada perawi hadis umpamanya pakai celana pendek gitu, maka udah pasti derajat hadisnya turun dong. Ini jaga apik banget, maka hadisnya sahih semua. Lah Rasulullah didengar hadis itu oleh yang cek nih Ustaz Azhari, yang cek mah sahih, 3 sahabat bagus, ngomong sama temennya, ngomong lagi sama kalangan tabi'in, sama tabi'in, sampai satu lagi tuh umpamanya Imam Ibnu Khuzaimah, Imam An-Nasai umpamanya perawinya. Tapi mata rantai hadis ini ada salah satu orang, alasan cuma satu, tukang bohong. Maka langsung nyublek loh, lompat tapi terjun payung. Jadi derajatnya paling bawah. Doif apa? Lemah. Nah sekarang saya mau tanya, berarti hadis itu sahih, hasan, doif, yang membedakan gimana? Perawinya. Hadisnya itu tetap dari lisan Nabi Muhammad. Nah ini orang zaman sekarang nih, lagi yang cingkrang
Kalau udah dengar dhaif ini alergi, begitu kan? Ini jelas. Al-Imam Nawawi ketika berujar sesuatu fatwa dari kalangan Syiah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan apapun, ketika yang berbicara Imam Nawawi, fasakatu kulluhum, mereka semuanya diam. Kenapa diam, Bang Iwan? Kenapa? Karena mereka menyadari keunggulan Imam Nawawi. Wah, dia ngomong, udahlah percaya aja. Lah ini Imam Nawawi bilang semua ahli hadis, semua ahli fikih, ahli tafsir sepakat hadis dhaif itu, sekalipun ada perawinya itu tukang bohong, kan dhaif, boleh kita amalkan. Untuk apa? Girohin ibadah, semangat ibadah dan sebagainya. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Kita sadar atau tidak? Itu hadis tuh yang setiap Ramadan kita ulang-ulang. Siapa orang yang puasa Ramadan malam pertama, puasa Ramadan, taraweh yang mulai malam pertama, maka pahalanya begini. Malam kedua pahalanya begini. Di bini ketiga, di malam ketiga maksudnya pelosan. Dia malam ketiga pahalanya begini. Itu jangan salah, itu hadis dhaif. Konsekuensi logisnya, kata ulama, kalau hadis dhaif boleh diamalkan nih. Kalau ngomong diamalin boleh. Wah, gue pengen sholat tarawih, katanya pahalanya begini, boleh. Untuk apa? Menyemangati ibadah. Emang kudu diiming-imingin, tapi jangan untuk didebat. Artinya kalau kita lagi mujadalah, termasuk di share gitu, nggak boleh itu mah. Di khalayak umum khawatirnya timbul fitnah. Tapi kalau di makom taklim seperti ini nih, boleh diutarakan, karena boleh diamalkan. Yang tidak boleh menggunakan hadis dhaif itu cuma perkara akidah, perkara bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana sifat-sifat Rasulullah, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang mungkin. Sifat wajib bagi Allah 20, yang mustahil 20, yang mungkin 1. Sifat yang wajib bagi Nabi 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Kulluhum khamsuna sifatan, seluruhnya 50 sifat. Untuk mengetahui semua itu, hadisnya harus yang sahih. Untuk apa? Menjauhkan daripada khurafat. Nah ini zaman sekarang, jadi kita sepakat, kita kudu ngerti. Jadi kalau ada orang kita ngambil hadis dhaif yang begitu, jangan ditimpalin. Emang dia udah alergi dengar dhaif, padahal esensi intinya keluar dari lisan Nabi Muhammad. Gitu. Jelas. Kecuali hadis palsu, hadis maudhu, palsu, judulnya doang hadis, tapi bukan dari Nabi Muhammad, namanya bukan hadis, gitu. Nggak boleh diamalin. Sampai sini bisa dipahami ya. Wa ammal ahkam kal halali wal harami, dan adapun hukum-hukum syariat seperti halal, haram, wal bai', dan jual beli, wan nikah, dan hukum pernikahan, wa talaqi, dan hukum cerai, wa ghairi zalika, dan yang seumpamanya, fala ya'malu fiha illa bil haditsus sahih, maka tidak boleh mengamalkan pada hukum-hukum syariat tersebut kecuali menggunakan hadis sahih. Wabil khusus akidah, awil hasan, atau minimal hadis hasan yang di satu tingkat di bawah yang sahih. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali tujuannya adalah ihtiyat. Apa itu ihtiyat?
jaga-jaga jangan sampai kita terjatuh kepada yang dilarang. Kama iza warada haditsun dha'ifun bi karahati ba'dil buyu awil ankihah, sebagaimana telah datang satu hadis dhaif dengan bikarohati ba'dil buyu, dengan kemakruhan sebagian daripada akad jual beli, awil ankihah atau pernikahan, akad pernikahan. Fa innal mustahabba ayyatanazzah anhu, maka sangat dianjurkan bersih daripada hadis dhaif tersebut. Walakin la yajibu, akan tetapi tidak wajib. Assalamualaikum. Sedikit pasang telinga, saya pengen masuk ke dunia horor. Yang sering kita lihat itu ada begini, Walid nak Dewi boleh? Kiai ada Walid, Kiai Walid PA nih. Assalamualaikum. Ini biar ngerti ya. Saya mau ungkap di sini boleh nggak, Ustaz Abdullah? Tapi dia malin ya. Gini ceritanya. Hadisnya yang sahih tadi bilang, jangan lupa nih, tidak boleh mengamalkan tentang akad jual beli, kemudian akad pernikahan, ya kan, termasuk apalagi akidah, tidak boleh mengamalkan kecuali dengan hadis-hadis sahih. Sepakat? Tapi di bawah dikasih garis, di bawah dikasih benang merahnya, Ustaz Nanda. Memang sekalipun sebagian ada orang-orang yang mengamalkan akad-akad pernikahan itu menggunakan hadis dhaif, tapi kami anjurkan jangan pakai hadis dhaif. Namun tidak wajib pakai hadis yang sahih. Artinya apa? Di sini Imam Nawawi masih mengakomodir kalaupun ada akad-akad pernikahan yang tidak pakai hadis sahih, itu masih direkomendit. Yang penting ada dalilnya. Ya, kita mulai sekarang ini. Hadis yang sahih. La nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah. La di sini bukannya lil kamaliyah. La di sini menunjukkan hukum. Tidak sah, la nafiyah. Tidak sah hukumnya pernikahan tanpa wali ayah kandungnya dan 2 orang saksi. Kalau 2 orang saksi bisa joki, bisa bayar mah ya kan, kasih pego jali udah kesana. Nih wali ayah kandung, mujbir. Bang, tapi bapaknya udah kagak ada. Bukan alasan untuk nyari wali comotan. Turun. Nih, dia punya abang laki nggak? Nggak ada bapaknya. Punya adik laki nggak? Nggak ada bapaknya. Turun. Nih bapaknya nih punya abang nggak? Om. Punya abang apa adek nggak? Om ini. Nggak ada juga. Turun. Kemana? Ke kakeknya. Ya judulnya turun tapi naik sebenarnya. Kakeknya masih ada nggak? Nggak ada juga. Maka al-hakimu waliyun liman la waliyalah. Hakim itu adalah wali bagi orang yang nggak punya walinya. Jadi rentetannya jauh tuh. Mohon maaf nih, kita kalau ngomong hadis sahih nih, kesejauhan. Lalu gua-guanya uang teneng kono. Gua-guanya masih jogrok di Tegal. Umpamanya. Nikahnya nengken, buat nengken wali. Secara hukum batal demi hukum. Begitu kan? Tapi banyak yang begitu. Pernah begitu? Makanya saya ngasih contoh dulu yang sahih nih Ustaz. Penerapannya di masyarakat banyak kan gitu.
Yang kedua, ini masalah satu dulu nih. Masalah yang kedua, berapa banyak maksimal umat Nabi Muhammad boleh punya bini berbarengan? Berapa banyak? 4. Terkecuali 4 nih, satu mati nikah lagi, satu mati mau dia 111 juga boleh cuma. Ya. Ini bersama, pas bersamaan. Ada berapa? 4. Jelas. Mana hadisnya? Kalau nggak salah Abdullah bin Salam apa kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah masuk Islam, asalnya Yahudi, dia masuk Islam nih, Aska. Dia punya bini 10. Benar masanya bohong sih? Masuk Islam 10. Ente benar masuk Islam. Benar ya Rasulullah. Tapi kalau masuk Islam ikutin aturan sini. Tabe ya Rasul, kita ikut. Baik. Ente kalau punya uang setiap tahun bayar zakat mal. Kalau uang ente di atas 86 gram. Waduh, kena. Biarin dah. Berapa ya Rasulullah? Rubu'ul usyri, 2,5%. Siap. Ente harus sholat. Siap. Puasa tapi lapar. Siap. Aus. Siap ya Rasulullah. Yang berat nih, bini berapa? 10 dong, 10. Wah ya kan. Sisain 4, lepasin yang 6. Yang begini nih, mana bohai semua lagi. Jadi nih punya bini 10, kata Nabi, farik minhunna arba'an. Ceraikan, lepaskan yang 6, sisakan yang 4. Jelas? Jelas sampai sini? Berarti ini menjadi dalil kalau kita umat Nabi Muhammad tidak boleh punya istri lebih dari 4. Ini ibu-ibu dengar aja. Kan nggak keluar nasi uduk ini. Garis keras. Dengar. Ya Allah. Nggak, tapi begini ya Bu ya. Ini bukan ngajarin, nganjurin. Lagi ngaji maksudnya. Jadi sepakat umat Nabi Muhammad tidak boleh punya bini kecuali hanya paling maksimal 4. Sampai sini jelas? Ya. Ustaz Agung jelas gak? Yang bener nih. Yuk lihat. Dalilnya itu kan hadis tuh. Ini kan landasan teologis. Dalil agamanya mana? Itu hadisnya. Kalau Qurannya sebenarnya Quran dulu. Biar kita lebih nyentuh gak apa-apa itu peristiwa. Al-Quran jelas, fankihu ma qabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah istri kalian yang kalian suka 2, 3, 4 maksimal. Jadi ini combine nih, munasabah nih antara ayat dan hadis. Sepakat semua? Sepakat semua? Yuk kita bahas sekarang. Pernah dengar nggak ada seorang pengusaha, seorang ustadz kiai, istrinya 36. Lo ngapa tahu mulai sih? Bener ya contoh. Pernah dengar nggak? Yang lebih dari 4 dah. Hidup semuanya. Pernah dengar nggak? Aneh aja belum pernah itu. Ayo kita bahas. Pernah gitu. Yang pertama tadi kasusnya yang nikah itu bukan tanpa wali. Ini mohon maaf saya tidak akan bahas kecuali makom ta'lim, gitu ya. Dan jadi amalin jangan. Karena nggak tahu dalilnya ya kan. Rupanya di dalam kajian-kajian klasik mazhabul arba'ah ada ulama yang membolehkan sekalipun wali mujbirnya ayah kandungnya itu masih hidup, apalagi engkongnya pada masih hidup itu, boleh nikah bertaukil si perempuan kepada contohnya kiai, ustadz gitu, boleh, hakim boleh. Apa alasannya? Kalau dianggapnya walinya ghaib. Apa itu wali ghaib? Ketika sang wali mujbir, wali ayah kandung dengan anak perempuannya itu jauh
seukuran Bang Day, ngapain ini lembaran begini direkam sama dia? Ya. Dia mau ngapain? Bukan Ridwan, bukan itu, bukan. Dia pengen ngomong begini dan begininya. Tuh kan, bener gua kan gitu. Nah, bukan dia yang dicitaruha. Maafin Kiai. Karena wali gaib, wali ayah kandungnya dengan tuh perempuan gaib dalam artian apa? Jarak tempuhnya masafatul qasr, jarak tempuhnya seukuran orang boleh qasar salat. Berapa itu jamak boleh qasar salat? Marhalatain, 2 marhalah itu seukuran seorang jalan kaki sehari semalam, seukuran orang jalan kaki terus 24 jam nggak berhenti. Maka pas ke jam 24, maka pas seharian semalam 24 jam mentoknya di 2 marhalah. Nah, di istiqra diteliti oleh ulama, kurang lebih 2 marhalah itu kurang lebih 86 km. Berapa? 86. Berarti kalau Bekasi, Jabodetabek itu belum boleh. Cianjur nggak boleh, Bandung nggak boleh, pokoknya 80 km. Berapa pun di neng omah yang di Brebes, boleh. Cuma tapi kalau si perempuan itu zakiyah, rojuliyah, zakiyah itu cerdas. Bukan ada yang perempuan idiot, setengah PA, kan ada. Iya ada. Ini perempuan mah ajer, giras dah. Baik, Pak Ustadz, daripada saya berzina, saya khawatir saya berwakil kepada Pak Ustadz untuk menjadi wali saya. Namanya taukil. Dibolehkan? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Ini bukan ngomong janda atau perawan, bukan. Siapapun dia dibolehkan. Nah, kalau ngomong hadis yang sahihnya, memang kalau janda ini nggak apa-apa ya ngomong janda nih. Kalau janda itu jangan salah nih. Kalau janda itu cuma berhak menentukan pilihan. Kalau ngomong hadis sahihnya, ada janda nih, bapaknya si Anu, Pak, saya mau nikah Pak, sama siapa nih? Sama Bang Joni. Tidak boleh. Emang kenapa Pak? Mancing mulu nih. Tahu. Kata bapaknya nggak boleh, tapi kata si anaknya yang janda, ya Allah Pak, ayo udah demen banget. Apalagi nyium keteknya udah pindah banget Pak. Kagak boleh. Tetap aja nih, karena si perempuannya mau, boleh itu. Akhirnya apa? Si bapak-bapaknya ini gak mau nikahin, maka boleh berwakil kepada hakim, karena disebutnya wali adl. Wali yang tidak mau menikahkan. Sebab kalau dia perawan, anaknya perawan, itu bapaknya yang menentukan siapa jodohnya, kemudian boleh atau tidaknya. Tapi kalau anaknya itu janda, cuma sekedar bapak wajib menikahkan, wajib tetap orang tua kandungnya, tapi yang memilih gak boleh bapaknya, si anak. Jelas sampai sini? Yang sahih. Tapi kalau ngomong yang tadi doif tuh, kan tadi dibilang doif boleh nih. Untuk sebagian mikirin apa sih? Dia ngayal. Janda atau duda, janda atau perawan. Kalau tadi walinya gaib tuh, gaib, masafatul qasr lebih, maka boleh bertaukil. Doif ini mah. Jelas sampai sini? Di dalam kitab Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah bahkan dikatakan mazhab Hanafiyah, wa yajuzu lil mar'ati an tazawwajat
nafsah, dibolehkan bagi seorang perempuan menikahkan dengan dirinya sendiri. Jadi saksi nggak ada, ngapa melototin gua pada lu? Biar paham maksudnya, gitu. Tapi jangan sembarangan, gitu maksudnya. Biar nggak aneh, gitu. Ini perempuan nih, ini laki, nggak ada. Ustaz Sofyan, wali nggak ada, saksi nggak ada. Dan perempuannya perempuan cerdas, yang normal, gitu maksudnya. Tidak ada paksaan. AA, ya Dede ridho, Dede ikhlas, Dede menyerahkan dan menikahkan diri Dede kepada AA dengan mas kawin cilok umpamanya semangkok dibayar tunai. Baik, AA terima Dede binti Fulan dengan mas kawin terbus Sulai. Jadi itu ingat nggak? Sekitar tahun 96, ente belum ada RR ya? Ya, udah. Umur berapa? Hah? Baik, masih ada ya? Masih lo nggak kenal uang lemahnya. Ingat nggak? Tahun 96 viral tuh, ada seorang kiai PRW di hotel bersama seorang perempuan menikahkan dirinya, per viral. Dan almarhum ini demi Allah ya, saya bukan untuk buka tapi cuma ini gini, membuka ini ilmu sebenarnya, karena halayak umum nggak tahu. Wah, dia bully habis-habisan. Ya kalau saya sebutin di sini paham semuanya. Tadi bisik-bisik nih Pak RW saya dengar emang itu. Jelas kan maksudnya? Kiai habis tausiah. Ya. Temu nih perawan. Ya Kak. Perawan apa gadis, pokoknya apa janda nggak tahu deh, masuk pokoknya berubah ke gap, akhirnya ke gap tuh mungkin ada orang sirik kali kan, dibully. Ya apa dalilnya tidak sah menikah tanpa dua orang saksi dan wali kandung, ini sendiri kayak paham ya. Sehingga di majalah Kompas Tempo pada saat itu dia mengatakan saya sedang dijewer oleh Allah, tuh bahasanya begitu pada saat itu. Kiai pesantrennya banyak, nggak mungkin nggak pakai dalil. Itu dalilnya, tapi mata awam tuh nggak tahu. Kesalahannya satu, ada orang dengki, ke blow up. Seandainya tidak ingin blow up, saya bukan membela, bukan, dan saya bukan praktisi seperti itu, tidak. Sekali-kali sih boleh kan. Lu kok tahu dalilnya, lu mau kagak tahu kan? Canda. Ini kata ibu-ibu denger nih, parah nih. Besok nggak boleh ngaji lagi sini. Karena orang awam nggak paham dalilnya, padahal dia bolehkan darurat begitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Sampai sekarang ada. Maksudnya dalilnya itu ada, nggak berlaku demi surut, nggak berlaku hukum, nggak berlaku surut demi hukum. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu kelar nih. Berarti kalau ente mendengar kabar burung begini begitu menyangkut si fulan yang muslim, apalagi dia sosok seorang agama, tokoh agama, jangan buru-buru menjustis dia salah, karena ada hukumnya. Kecuali yang salah tuh dia memblow up sendiri, gue udah pakai dalil ini dan sebagainya. Ingat kasus Syekh Puji? Ingat yang nikahin bininya itu Mari Ulfah berapa? 14 tahun 12 tahun, itu masih SMP kelas 1. Betul kan? Dia bilang, saya ini nikah loh, saya nggak zina, uang saya semua saya, ini isi saya, ada walinya, apa masalah buat kalian? Agama mengatakan sah, siapa yang menerima saya tantang. Nah ini salahnya dia. Salahnya dia ini, dia mencoba memblow up di NKRI yang punya hukum, udah hukum positif. Kalau ngomong hukum agama, sah tidak hukumnya menikahi wanita di bawah umur. Jangan lupa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun, kelas 1 SD.
Dan umur 9 tahun Sayyidatina Aisyah haid. Maka umur 9 tahun barulah Rasulullah serumah dengan Siti Aisyah. Jadi ketika umur 6 tahun itu nikah, itu masih sama Sayyidina Abu Bakar ayahnya. Cuma sekedar halal saja. Lah lu mau melototin rumah? Ini benar, ini sejarah. Benar kan Kiai? Iya. Apalagi mereka ulfah tuh, yang 12 tahun boleh banget. Secara hukum Syekh Puji salah nggak? Hukum agama. Tapi karena dia nantang di NKRI, ya penjara. Karena apa? Hukumnya, apalagi kompilasi hukum Islam, undang-undang pernikahan, tidak boleh menikahi anak di bawah umur. Jelas? Nah ini Kiai ini bukannya memblow up di gap gitu, ada orang sirik, oh ngapain Kiai? Sehingga jadi tanda kutip, jadi sedikit apa, hati masyarakat itu kurang takzim sama beliau. Kalau ente Ustaz Sofyan dengar ada kayak begitu, ente husnuzon nggak pakai hadis ini? Pakai dalil ini. Husnuzon. Jelas sampai sini? Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita keluar. Bagi orang yang punya istri lebih dari 4. Rasulullah itu istrinya 11. Termasuk Siti Khadijah binti Khuwailid dan Siti Maryah Al-Qibtiyah. Kalau tanpa yang 2 itu 9. Sampai sini jelas? Kok Rasulullah itu boleh istrinya secara bersamaan 9, tapi umatnya itu dikasih cuma 4. Begitu kan? Di sini ada khususiyat lin nabi, ada spesialisasi, ada kekhususan untuk nabi. Beda, ini orang awam. Nabi itu bukan lantaran syahwat, tapi mohon maaf lahir dan batin, kita ngomong hukum nih. Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan itu Siti Aisyah. Selebihnya janda, dan banyak sekali yang janda itu nggak cakep, udah hitam kurus lagi, anaknya banyak. Mau begitu Bang Sofyan? Nah, artinya begini, kenapa Rasulullah itu menikahin janda yang kurus, yang hitam, kemudian anaknya banyak dinikahin? Kalau bahasa kita, jangan Nabi Bang Marullah juga gak nafsu, kalau bahasa nggak mau nafsu gitu. Oh, Rasul nggak ngeliat nafsu. Suaminya meninggal itu dipelukkan Nabi Muhammad. Bukan sekedar dipelukkan Nabi, tapi suaminya meninggal itu Bang Deden lantaran dia izzul Islam wal muslimin, perang mati demi ajaran Allah, sia-sia. Masa lakinya bela-belain ninggalin anak bini sampai mati? Sekarang suaminya wafat, anak bini terlunta-lunta. Sahabat kalian yang mau nanggung, sudah biar saya yang jadi suami kamu ya. Jadi nikahin tuh janda tuh bukan yang bohai, yang begitu. Mau ente mau? Ini pada zaman Nabi ya, pada zaman Nabi begitu ceritanya tuh, bukan ngikutin nafsu, bukan. Yang kedua, Nabi diberikan dalam kitab Syama'il Rasul, nggak ketawa banget. Nabi itu diberikan u'tiyan nabiyuna quwwata arba'ina rajulan. Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan 40 orang laki-laki. Jadi 9 istrinya semalam digarap, digilir habis tanpa obat kuat, dan semuanya kagak menopos, kagak. Itu Rasulullah. Model kita dah amyang kena hujan cikak, pakai obat kuat beleduk tewas. Sekali kuat ya kan 2-3 ngempos ya. Nabi enggak, makanya cukup 4 gitu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Assalamualaikum. Sepakat semua? Hadisnya sahih enggak? Al-Qur'annya ada enggak? Yuk kita lihat nih. Data margin ada juga, Pak Agung. Orang tuh yang punya istri, yai, ustadz itu siapa aja dah.
Ini kan saya mau ngomong dulu nih ya. Nggak apa-apa, keluar dikit. Udah 9:30 Ki, nggak apa ya? Seger ya. Seger nggak? Nih. Ini 4 golongan nih. 4 golongan yang boleh punya bini lebih dari 1. Jelas. Yang pertama kiai, termasuk ustadz dah. Ente belum bang? Nih bang Babang, yang pertama kiai. Kenapa dibolehkan bininya lebih dari 1? Ngamalin Quran, hadis, agama. Kalau kagak ngamalin, munafik tuh kiai. Mohon maaf ya. Lupa gua. Enggak, pilihan maksudnya. Wah, salah gua nih. Enggak, pilihan maksudnya. Kiai ini guru-guru kita sini ya kan. Semuanya bini 1 nih. Gue emang bini gue emang sehati, emang mau akhirat, enggak ada yang lain. Oh cakep maksudnya gitu. Tapi kalau ada kiai nikah lebih dari 1, itu ngamalin hadis, ngamalin Quran. Kalau dia kagak ngamalin, namanya balik lagi sudah ya. Begitu dah ya. Nih golongan pertama kiai. Yang kedua orang kaya. Orang kaya. Kenapa dibolehkan orang kaya nikah lagi? Sayang. Buandanya banyak, anak 3, bini 1. Asas dasar masyarakat biar manfaat anaknya banyak. Orang kaya boleh. Yang ketiga jawara. Boleh dia nikah lebih dari 1 ini. Kalau kagak diizinin nikah, bini digebugin mulu. Iya. Udah bang, kawin lagi bang, coba. Kawin lagi bang, sana bang, udah gak kuat bang. Boleh gak? Boleh jawara. Yang keempat nih orang gila. Boleh kawin lagi. Siapa itu orang gila? Kiai bukan, ustadz nanggung, kaya kagak, jawara atau ketemu bini, kawin lagi, gila namanya. Ente mau golongan mana? Mohon maaf ya, bercanda. Lanjut. Kita bahas sekarang secara keilmuan. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, gak boleh lebih dari 4. Tapi faktanya ada ustadz, ulama, kiai, orang kaya, pejabat, siapapun dia yang lebih dari 4. Oh, pakemnya rupanya bukan esensinya, tapi interpretable, mengartikan ayat masna wa thulatsa wa ruba, bukan 2, 3 atau 4 paling akhir, tapi wawunya di situ bukan limut lakil jam'i, tapi maknanya liziyadah, nambah. Nikahilah wanita-wanita yang kalian suka, masna 2, wa thulatsa tambah 3 berapa? Wa ruba tambah 4 berapa? Jangan 7, dia punya 9 aja boleh, karena mengartikan masna wa thulatsa wa ruba 2 tambah 3 tambah 4. Itulah Imam Mazhab Daud Az-Zahiri. Jelas sampai sini? Ada lagi kayak isinya 36. Model apa ini? Ya kan? Wah, kayak sesat, kayak bejat, pala lu empuk. Padahal dia masih pakai ilmu, sekalipun doib, tapi sayang di doab dia. Mana dalilnya? Kalau tadi masna wa thulatsa wa ruba, wawunya itu bukan limut lakil jam'i, tapi maknanya ziyadah. Ulama yang ketiga mengatakan 2, 3, 4 itu bukan menunjukkan adat bilangan, itu menunjukkan kasrah, menunjukkan banyak sekali. Coba lihat, Nabi Daud istrinya 1000. Oh, pikirin tuh. Ini bukan Haji Daud nih. Nabi Daud bininya 1000. Nabi Sulaiman ratusan. Sekarang saya tanya, kata ulama itu, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin.
Nabi Muhammad itu paling unggul, lebih tinggi daripada derajat para nabi yang lainnya. Kalau Nabi Daud aja 1000, Nabi Sulaiman 100, Nabi Muhammad 9 atau 11, karena Nabi Muhammad menghargai, nggak selalu melampaui batas. Seandainya mau, umpamanya dibolehkan dong Nabi Muhammad lebih dari 1000, karena Nabi Daud yang derajat di bawahnya Nabi Muhammad aja bisa segitu, kan gitu. Dan ingat, ulama ummati ka'ambiya'i Bani Israel. Ulamanya umat saya, kata Nabi, sederajat dengan Nabi bangsa Bani Israel. Berarti ustadznya, ulamanya yang soleh, boleh bininya banyak, 36. Karena apa? 2, 3, 4 bukan bilangan, menunjukkan banyak boleh kalau mampu. Nih, malam apa ya ngomong ini nih? Ini kan ilmu ya. Maksudnya ente nih Fajar, malam ini ente ngaji. Ente nih Bang Iwan, malam ini ente ngaji nih. Ente dapat ini bahasan. Kalau saya kan cuma menyampaikan, saya nggak menganjurkan, nggak mengajarkan, tapi silahkan. Tidak boleh, tidak boleh. Di mana dasar tidak bolehnya? Dahulukan yang lebih sahih daripada yang dhaif. Jadi urutannya begitu. Jelas. Mentang-mentang dapat nih ayat, dapat nih hadis, dapat ini qaul, langsung Bang Iwan dapat neng. Kita ke Cianjur neng. Ngajak ke sono. Nyari penghulu KW. Cing Mansur, nih gope. Contoh, PRP Mansur katakan. Cing Mansur, nikahin aing. Sono, bertawakil. Kan udah lebih dari masafatul qasr, lebih dari 80 km. Beda, itu sengaja keluar. Jelas. Yang kedua, makomnya bukan makom darurat. Ente nggak nikah masih bisa nahan kan? Sebaiknya akadnya iktikat baik. Datanglah ke Brebes Bang, ngomong baik-baik begitu. Kalau anak kita yang begitu mau nggak digituin? Ini nggak usah ngomong dalil nih, kan nggak mau. Makanya itulah. Tapi saya mencoba mengungkap ini biar wawasan kita luas. Jangan gampang nyalahin orang. Tempo hari Bapak yang lalu Kiai Pak RW, ada kiai ya di pesisiran Jakarta Sunan dikit, pesantrennya dibakar habis, dan saya yang bantu dengan lawyer saya. Karena nikahin santriwatinya, ada yang bilang sampai 24 dan belasan tanpa ada wali. Jelas sampai sini? Oh, itu dihujat habis-habisan. Ingat, yang melakukan ini saya bukan yang melakukan itu, bukan, apalagi saya bukannya memihak, bukan, tapi biar tahu. Dia juga pakai dalil itu dalilnya tadi itu dibolehin masih, tapi karena di blow up, dia tinggal di Indonesia yang hukumnya harus ngikutin hukum positif, undang-undang pernikahan, banyak santriwatinya yang dinikahkan halal katanya, dan Pak Wali ayahnya belasan. Warga tahu, bakar. Wallahualam, bukan di sini, bukan, orang jauh lah ceritanya. Yang jelas, Singapura. Yang jelas, kalau kita tahu secara mendalam, itu dia masih pakai ilmu juga. Tadi kita bahas itu. Jelas sampai sini? Itu kiai, apalagi RT, jangan. RT. Baik. Ini ngomong 1 jam kurang nih, ngomong begini kira-kira ada manfaatnya enggak? Diamalin jangan nih ya. Benar. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiai, guru, satu enggak?
واغفر يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا بنا ولا معنا ولا من يحسبنا سقيا او محمودا ولا محروما. اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبكرامه الفاتحه وببركه الفاتحه بشفاعه الفاتحه. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانزل إلينا وارحمنا وانزل إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانزل إلينا وارحمنا وانزل إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانزل إلينا وارحمنا وانزل إلينا. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.